Ayo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan pergantian VBL ya guys ya. Jadi saya baru aja beli VBL Daytona ya guys ya. VBL Daytona yang kodenya 3999 Ultra Drive Belt Only Mio J, Vino FE, Mio GT 54P 2 biji 1 KP 7641 ya guys ya. Jadi VBL Daytona ini juga buatannya Bando ya guys ya. Jadi sama kayak punyanya Honda, itu buatannya Bando ya. Nah cuman yang jadi perhatian saya itu dari bentuk coknya itu beda ya sama punyanya standarnya Mio J yang bulat-bulat ya. Kalau ini lebih mirip ke K44 ya, punyanya Honda ya. Fitnya SP ya guys ya. Tapi ini tadi udah saya ukur panjangnya sama ya guys ya, sama punyanya Mio J sama. Nah, terus yang jadi perhatian saya kedua adalah menurut saya build quality-nya itu kok agak kurang ya guys ya. Jadi ada bagian yang ini ada yang bagian nilonnya kelihatan, ada bagian yang nilonnya nggak kelihatan ya, kelihatan ya. Yang ini ketutup nilonnya, yang ini kelihatan. Terus bagian pinggir-pinggirnya ini udah ngelupas ya guys ya. Ya ini nggak rapi lah pokoknya, nggak kayak Bando yang bawaan Honda ya yang rapi, ataupun yang merek VBL Kids ya yang lebih rapi. Ini sepertinya nggak rapi guys ya. Jadi kalau menurut saya nih, saya agak kurang kurang serk ya dari build quality-nya. Nah, nggak rapi ya guys ya. Bagian pinggirnya ini nggak rapi, jadi kelihatan banget ya. Seperti barang reject gitu guys ya kalau menurut saya. Padahal dari harganya juga lumayan mahal ya guys, nggak jauh beda dengan yang ori ya guys ya. Nah ini juga kelihatan ya, yang sini kelihatan nilonnya, yang sini enggak. Jadi entah kenapa ini kelihatannya nggak rapi, kayak bekas ya guys ya, kayak bekas ya. Entah ini stok lama atau gimana ya, kayak nggak bekas gitu guys ya, nggak rapi, nggak hitam, nggak bersih gitu ya. Mungkin apakah ini stok lama atau emang seperti ini ya untuk VBL Daytona ya. Kalau dibandingin sama yang VBL yang orinya itu juga mirip malah guys, sama kayak seolah-olah bekas ya guys ya. Padahal ini dari bungkusnya sih masih segelan guys, bungkusnya masih segelan tadi. Nah ini kan saya buka pakai cutter tadi ya guys ya. Nah kalau ini yang aslinya ya guys ya. Nah ini yang aslinya juga bagiannya udah, bagian pinggirnya ini dia udah nekuk ke atas nih. Makanya saya mau ganti. Nah karena bagian pinggirnya nekuk ke atas, otomatis dia ukurannya mengecil ya guys ya. Jadi mengecil mungkin kurang lebih 1 milian kanan kiri nih guys ya. Nah ini sebenarnya kondisinya itu masih bagus ya, belum ada retak-retak guys, yang originalnya ini. Cuman karena ininya udah mengecil ini, nah pinggirnya ini mengecil, dia tuh cuman enak di awalnya aja enak, tapi atasnya kurang. Karena ininya mengecil, otomatis ukuran VBL-nya tambah kecil, jadi nggak bisa mentok ke atas ya untuk VBL-nya. Ya intinya nih kita coba aja ya guys ya. Coba aja apakah hasilnya memuaskan ya VBL Daytona nih guys ya. Karena saya penasaran aja guys ya. Awalnya sih saya mau beli Kids ya, cuman karena pengen nyoba Daytona ya akhirnya saya putuskan untuk beli Daytona. Walaupun Kids sebenarnya udah terbukti ya guys ya, di Honda Vario 110 saya itu udah terbukti enak, dan saya udah nggak pengen nyoba yang lain lagi ya guys ya. Cuman karena ini udah terlanjur beli, jadi ini mau saya pasang ya guys ya. Nah oke guys, jadi ini saya akan melakukan pemasangan VBL nya ya guys ya. Jadi sebelum saya pasang VBL nya,
saya mau menunjukkan dulu bahwa untuk dagingnya ya guys ya, daging antara lekukan sini sampai ujung ini, antara yang asli dan Daytona itu lebih tebal yang Daytona ya guys ya. Jadi dagingnya antara yang di ujungnya, nah ini lekukan ini sampai sini tuh dia lebih tebal yang Daytona, sedangkan yang orinya sedikit lebih tipis ya. Terus bedanya yang kedua adalah coknya ya. Kalau yang ori coknya itu bulat-bulat seperti ini, kalau yang Daytona itu coknya kotak kayak punyanya Beat ESP ya guys ya. Nah ini punyanya Beat ESP ya guys ya. Nah coknya juga beda guys ya, punya Beat ESP coknya kecil-kecil, dengan punya Daytona coknya lebih besar ya. Ini punyanya Beat ESP ini kecil-kecil, Daytona coknya lebih besar, tapi sama-sama kotak ya bagian pinggirnya ya. Ini punyanya Beat, ini punyanya Daytona emoji ya. Nah ini tinggal dipasang aja ya guys ya. Jadi ini kelenturannya nih, kalau bando itu bisa dibilang nggak lentur-lentur amat ya guys ya. Jadi dari mulai yang Daytona ini terus punya Beat ini cenderung lebih kaku, beda sama punyanya Git yang lebih lentur ya guys ya. Jadi karetnya terasa lebih lentur. Ini punya Daytona yang baru pun terasa lebih kaku dari Git kalau menurut saya. Secara feeling saya ini lebih kaku. Nah oke guys, jadi ini udah dipasang ya guys ya. Jadi tinggal dipasang tutup CVT-nya, terus dicoba besok ya guys ya. Jadi besok sehari mau saya pakai untuk berangkat dan pulang kerja ya guys ya. Kira-kira seperti apa hasilnya dibandingin dengan V-Bell yang ori ya. Karena yang Daytona ini memiliki bentuk jok yang berbeda ya, bentuk gerigi yang berbeda. Nah oke guys, kita lihat besok ya guys ya. Nah oke guys, jadi ini tadi motornya udah saya pakai untuk kerja ya guys ya. Jadi kalau menurut saya sih nggak ada perbedaan dari pakai V-Bell yang ori standarnya ya guys ya. Ya karena pada dasarnya motor ini kan masih standar, mesinnya masih standar, nggak ada perubahan sama sekali. Jadi sedangkan V-Bell-nya pun juga bedanya jadi geriginya ya, atau di coknya ya. Jadi sepertinya perbedaan bentuk cok atau gerigi itu tidak banyak mempengaruhi perbedaan karakternya ya guys ya. Jadi intinya mesinnya, karakternya itu ya, motornya itu masih sama ya guys ya, sama aja ya guys ya. Jadi ya nggak ada perbedaan lah istilahnya guys ya, dari sebelumnya pakai V-Bell standarnya ya guys ya, atau orinya ya guys ya. Jadi mungkin begitu aja guys ya, review saya tentang penggunaan V-Bell Daytona ini guys ya. Nah mungkin segitu aja guys ya. Thanks for watching.